Pada kesempatan ini, alhamdulillah, saya mengundang ke studio kita salah seorang santri Ananda Sentri Indonesia, seorang mu'alaf ananda kita yang berasal dari Kepulauan Nias yang bernama Muhammad Nuruddin, yang nanti akan kita dengarkan bagaimana ya perjalanan spiritual ananda ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dia menceritakan bagaimana pengalaman-pengalamannya, saya terlebih dahulu membocorkan kepada antum semua bahwa ananda kita ini alhamdulillah dapat hidayah 7 tahun yang lalu bersama adiknya, dan yang paling istimewa ananda ini dalam waktu yang sangat singkat sudah menghafal Al-Quran 15 juz, alhamdulillah. Ya, mungkin antum sudah tidak sabar untuk mendengarkan testimoni ananda Muhammad Nuruddin, maka langsung saja kita sapa ananda ini dan kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ananda untuk menceritakan bagaimana latar belakangnya memeluk agama Islam. Assalamualaikum Nuruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Ya, Nuruddin. Ini seperti biasa pemirsa kita di Annaba TV ini senantiasa menanti testimoni para mu'alaf. Nah, pada kesempatan ini antum kita undang di studio Annaba TV untuk menceritakan bagaimana perjalanan spiritual mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita minta antum memperkenalkan diri dulu kepada para pemirsa kita. Tafadhol Muhammad Nuruddin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Annaba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuruddin, dan nama sebelum memasuki agama Islam itu adalah Kasinuddin Duru. Saya 8 bersaudara dan saya adalah nomor 2 dan adik saya yang ketiga adalah yang masuk Islam. Jadi di 8 bersaudara 2 orang yang memeluk agama Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan saya sebelum memeluk agama Islam, bahwa perlu pemirsa tahu bahwa saya dulu adalah seorang yang sangat membenci yang namanya agama Islam. Yang dimana sejak saya lahir sampai saya kelas 1 SMP, yang dalam hati saya bahwa Islam itu nggak jelas. Islam agama yang tidak benar, sujud-sujud dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu pas saya kelas 6 SD pernah menghina seorang wanita karena agama Islam. Sampai dia nangis karena berantem dengan adik saya dan adu omongan, sehingga saya membela adik saya dan menghina agamanya. Sampai wanita tersebut nangis. Dan kemudian setelah setahun kemudian ada 2 orang anak di samping rumah saya atau tetangga saya memasuki agama Islam. Dan itu saya nggak tahu kalau mereka itu adalah memasuki pondoknya Ustaz Nawaban. Saya tahu mereka kalau ke Jakarta, sekolah di Jakarta. Dan ternyata mereka setelah 3 tahun setelahnya mereka pulang kampung. Dan mereka membawa hal yang sangat berubah dalam diri mereka. Setelah mereka nyampe di kampung kami, habis itu saya melihat aura mereka itu udah berubah. Dari segi berpakaian, tata krama, dan ngomong dan lain sebagainya. Yang buat saya respect kepada mereka berdua itu adalah cara memperlakukan orang lain. Yang dimana dulu mereka memperlakukan orang lain itu seperti memperlakukan anak kecil. Tidak dihargain, tidak ada sopan santunnya. Namun setelah mereka memeluk agama Islam, mereka diajarkan bahwa akhlak itu yang paling mulia. Bahkan Nabi SAW pun diturunkan untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Maka setelah itu saya sharing kepada mereka apa yang membuat mereka berubah. Karena saya respect terhadap akhlak mereka tadi, maka saya tanya kenapa mereka bisa berubah sampai sejauh ini. Maka saya tanya-tanya, ada saya juga nanya-nanya dengan yang, karena kebetulan 2 orang ini, 1 cowok dan 1 perempuan. Saya sharing dengan laki-lakinya dan ada saya sharing dengan perempuannya. Saya sharing dengan
laki-lakinya dan dia menceritakan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat mulia, yang mengajarkan tata krama yang baik, bukan seperti yang kita pandang sebelum kita memeluk agama Islam. Dan saya masih belum percaya karena belum ada pembuktian dari dia. Habis itu saya terus mengobrol dengan dia bagaimana bisa sampai sekarang sejauh ini akhlaknya gitu kan. Saya masih kepo dengan hal-hal yang lain dan dia menceritakan lama dan lama, akhirnya hati saya tersentuh. Apakah saya bisa menjadi mereka? Apakah saya bisa menjadi orang yang baik seperti mereka, berakhlak mulia? Maka adik saya pun udah minat ingin masuk Islam, ingin menjadi kakak yang perempuan tadi. Habis itu adik saya datang ke mama saya dan ngomong bahwa ingin seperti kakak itu. Dan mama saya bilang, "Nak, kakak itu beragama Islam dan kita non-muslim." Dan kata adik saya mau seperti kakak itu, Mak. Dan alhamdulillah dari orang tua saya tidak ada paksaan dan memaksa untuk tidak memasuki Islam. Karena orang tua saya dalam pikirannya semasa itu baik buat anaknya, maka direlakan. Maka kemudian waktu itu di keluarga kami berbicara tentang keislaman ini atau memasuki Islam kami berdua, adik saya dan saya. Akhirnya kedua orang tua saya mengizinkan. Namun di lain sisi ternyata keluarga dari bapak saya tidak mau. Ada pertentangan sampai keluarga bapak saya dan keluarga kakek saya pun saling adu ngomong dan lain sebagainya. Namun dengan niat saya dan adik saya untuk memeluk agama Islam, pengen belajar apa itu agama Islam yang sebenarnya. Apakah sama yang kita pikirkan seperti dulu atau beda apa yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Oleh karena itu pas udah niatnya udah puncak sekali ingin pergi ke Jakarta dan mondok di tempatnya Ustaz Maban. Akhirnya kami diberangkatkan dengan hati yang sangat lepas oleh orang tua saya dan tidak dengan keluarga bapak saya. Akhirnya dengan niat kami pergi ke Jakarta dan dibantu oleh Ustadz Dedi yang di Nias. Alhamdulillah itu salah satu orang yang mendakwa agama Islam di Nias dan salah satu temannya Ustaz Nababan. Setelah itu kami dibawa ke Jakarta. Kemudian saya melihat sekeliling saya, karena sekeliling saya orang Muslim. Dan setiap harinya sebelum saya masuk Islam, setiap harinya memasuki 5 waktu sholat. Memasuki waktu tanpa ada terlambat. Bayangkan saya di non-Muslim 1 kali seminggu, banyak yang tidak masuk. Namun orang Islam saking kuatnya akidahnya dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan 5 kali sehari mereka kuat. Apakah itu tidak yang membuat saya tersentuh? Bagaimana kita bisa merasakan indahnya agama kalau kita bermalas-malasan? Setelah saya beberapa hari di Annaba, kemudian diislamkan oleh duta besar Libya, dan itu ada diundang oleh Ustaz Nababan. Diundang dari Timur Tengah. Alhamdulillah pada waktu pensyahadatan itu hadir beberapa dubes besar dari Arab. Bahkan di dalam diri saya itu adalah sangat istimewa buat saya. Karena saking dimuliakannya seorang mu'alaf yang ingin memeluk agama Islam. Kemudian saya disyahadatkan oleh duta besar Libya dan adik saya disyahadatkan oleh duta besar Irak. Alhamdulillah setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hati ini terasa tenang. Bahwa kita sah menjadi seorang Muslim. Dan ternyata ada kabar gembira setelah kita memasuki agama Islam. Ternyata dosa-dosa kita yang telah lalu, perbuatan kita yang telah lalu, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya agama Islam, saudara-saudara sekalian. Setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dari situlah saya mulai mempelajari apa itu agama Islam, apa itu Islam itu sendiri, apa itu akhlak yang mulia, dan lain sebagainya. Dan ternyata tidak langsung
ke yang saya mau. Ternyata harus membaca Iqra, mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan niat yang kuat, saya ingin mempelajari yang lebih dalam. Alhamdulillah saya menyelesaikan Iqra yang dikasih ke saya oleh Ustaz Nababan selama 1 bulan. Saya selesai membaca dan menghantamkan Iqra dan bisa membacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saking kuatnya niat saya untuk mempelajari agama Islam. Karena saya masih kepo, apa ini Islam ini? Kok bisa sejauh ini merubah tetangga saya? Apakah saya bisa seperti mereka? Dan tentunya belum sampai situ kepo saya terhadap agama Islam ini. Saya terus belajar bahasa Arab. Apa ini bahasa Arab? Kok begini bahasanya? Beda dengan bahasa yang kita pelajari di agama sebelumnya. Ternyata itu adalah bahasa dalam Al-Quranul Karim. Yang harus setiap muslim kita pelajari ilmu tersebut. Kemudian saya belajar Al-Quran sampai saya bisa menghafal Al-Quran. Dan saya mempelajari akidah dan lain sebagainya, fikih dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah saya bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah saya dikirim oleh Ustaz Nababan ke suatu pesantren, yaitu pesantren Markas Hadis. Yang di sana saya dibimbing untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah saya 3 tahun belajar di sana, SMA di sana dan lain sebagainya, alhamdulillah saya dapat menghantamkan Al-Quran sebanyak 15 juz. Alhamdulillah. Dan itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar dalam hidup saya. Dalam diri saya menganggap diri saya, teman-teman saya banyak yang 16 juz, 20 juz. Namun mereka malah respect kepada saya. Kenapa kamu bisa 15 juz? Sedangkan kamu berlatar belakang mu'alaf. Bagaimana bisa? Kami aja yang udah Islam dari lahir cuma 20 juz. Antum yang udah baru memeluk agama Islam sekitar 4 tahunan udah bisa menghafal 15 juz. Karena itu tadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang kuat. Karena saya kepo terhadap Islam ini apa yang membuat kalau tetangga saya ini berubah secara drastis. Setelah itu saya setelah selesai SMA, kemudian dari pondok tersebut ada kewajiban untuk mengabdi di masyarakat. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, bagaimana saya mempraktekkan di lapangan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan di pondok Ustaz Nababan dan pondok yang telah dikirimkan saya ke pondok Markas Hadis oleh Ustaz Nababan juga. Setelah 1 tahun saya dikirim pengabdian di Nias, Kepulauan Nias, yaitu di kampus saya sendiri, namun jauh dari kampus saya masih. Saya mengabdi di sana dengan sabar karena saya sadar bahwa mayoritas di sana non-muslim. Karena pasti banyak cemooh dan lain sebagainya. Di sana saya berdakwah dengan sebaik-baik mungkin biar saya tidak melakukan satu kesalahan yang membuat orang-orang non-muslim tidak respect pada saya. Dan alhamdulillah setelah saya berdakwah di sana, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah keluarga saya banyak yang respect, sampai keluarga bapak saya respect pada saya. Kenapa kamu bisa baik seperti ini? Yang dulunya kayak gini, namun sekarang menjadi orang yang sangat baik. Memperlakukan kedua orang tua dengan mulia. Berbakti kepada orang tua, memuliakan saudara-saudara dan memuliakan saudara-saudara yang lainnya. Itulah, makanya saya bilang kepada keluarga saya, itulah yang diajarkan Islam kepada saya, yang dimana Islam dulu kita benci, sedangkan mereka mengajarkan kepada kita yang bukan muslim dari lain, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana tata krama yang baik, bagaimana cara kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan sekitar kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan Islam dalam kehidupan saya sampai sekarang ini. Maka setelah saya menyelesaikan pengabdian di Kepulauannya selama 1 tahun, alhamdulillah saya menyelesaikan dengan sukses dan dapat menerima ijazah dari Pondok Markas Hadis, alhamdulillah. Setelah saya menerima ijazah tersebut, saya kembali kepada Ustadz Nababan, bagaimana kedepannya saya Ustadz. Karena tetap saya kembali kepada Ustadz Nababan karena beliaulah yang telah
mensupport saya dari awal sampai sekarang. Yang terus mendukung saya untuk terus belajar dan belajar, menghafal Al-Quran. Belajar Islam tidak ada batasnya. Disupport terus oleh beliau, makanya saya terus ingin menjadi orang yang baik. Orang yang bisa membuat usaha baban, orang-orang yang mendukung saya, donatur-donatur sekalian bisa bangga kepada saya bahwa saya tidak membuang-buang waktu mereka untuk memberikan donasi mereka kepada pesantren kami dan lain sebagainya. Kembali saya kepada Ustaz Aban bahwa bagaimana setelah ini saat saya ingin kuliah, apa yang harus saya lakukan saat ternyata Ustaz Aban memberikan saya wancana dengan memberikan saya wancana ke depannya bahwa nanti antum ambil ilmu tafsir aja. Kuliah di PT IKI. Iya, kuliah di PT IKI, ambil ilmu tafsir. Biar tetap dekat dengan Al-Quran. Karena orang yang terikat dengan Al-Quran insya Allah akan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya mengikuti arahan beliau, saya ingin kuliah di PT IKI dan mengambil jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah tanggal 22 kemarin, alhamdulillah saya lulus tes di PT IKI. Dan insya Allah tahun ini akan mulai perkuliahan. Dan insya Allah bulan ini akan mulai masuk kuliah. Sebentar, tahan dulu. Pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah. Kalau kita teruskan testimoni ini, mungkin kita tidak tahan untuk menahan air mata kita karena begitu berkesan sekali testimoni Ananda Muhammad Nuruddin ini. Dia termasuk salah seorang santri kami yang sungguh-sungguh, yang antum tadi sudah mendengarkan bagaimana sejarah perjalanan dia, tapi ada mungkin antum masih penasaran. Dia mengatakan telah menghafalkan Al-Quran 15 juz dengan mutkin, sehingga dengan modal ini Ananda Muhammad Nuruddin ini akan melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dengan jurusan tafsir, dan alhamdulillah Ananda sudah diterima di sana. Alhamdulillah. Maka kita dengarkan dulu lantunan Al-Quran dia, benarkah dia sudah bagus membaca Al-Quran dan sudah menghafal 15 juz. Silakan Ananda Nurdin untuk membacakan Al-Quran yang sudah dihafal. Tafadhol. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون Sadaqallahul azim. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Luar biasa indahnya bacaan Ananda kita Muhammad Nurdin, membuat saya pribadi dan kita semua sangat bangga dengan kesungguhan Ananda ini. Tentunya kita berharap semoga melalui Ananda Muhammad Nurdin ini bisa nanti mensyiarkan agama Islam di Indonesia, Amin. khususnya di kampung halamannya di Kepulauan Nias. Amin, amin. Maka sangat luar biasa cita-cita daripada Ananda ini, sampai targetnya adalah tentu ingin mengajak orang tua dan keluarganya
untuk bersama-sama di dalam agama Islam ini. Mungkin Ananda Muhammad Nurdin di penghujung testimoni ini saya mau bertanya, apa harapan Nurdin ke depan dan apa target-target ke depannya? Untuk target dan harapan kedepannya yang paling utama adalah untuk mengislamkan kedua orang tua saya. Semoga kedua orang tua saya dan keluarganya dan keluarga saya semua, terutama keluarga dari bapak dan ibu, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Karena alamin. setiap saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya selalu meminta, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya, ya Allah. Amin ya rabb. Karena itu nikmat paling besar ketika kedua orang tua saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, luar biasa pemirsa. Tentu ada apa pesan-pesan moral terhadap pemirsa kita? Silakan sampaikan pesan moral dan kesannya kepada para pemirsa kita. Para saudara dan pemirsa Anaba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun saudara-saudara sekalian berada, bahwa tetaplah memegang agama Islam dengan sekuat-kuatnya. Mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan melaksanakan hal tersebut kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu pesan saya kepada saudara-saudara dan para pemirsa Anaba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di jalan Allah Subhanahu Amin. wa taala. Pemirsa Anaba TV rahimakumullah. Saking terharunya saya, hampir tidak sanggup saya melanjutkan wawancara ini bersama Ananda Muhammad Nurdin karena bercampur antara perasaan haru dan bahagia. Tidak menyangka kalau Ananda Muhammad Nurdin ini akan seperti sekarang. Dulu dia masih umur-umur 14 tahun, lebih kurang dia datang ke Jakarta bersama adiknya yang menurut saya umur-umur 14 tahun itu belumlah cukup luas wawasan seseorang. Tapi Ananda ini sangat luar biasa wawasannya, sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan dia buktikan ketika dia sudah disyahadatkan oleh Yang Mulia Duta Besar Libya di pesantren kita, Mu'alaf Center Annaba, dan langsung dia belajar di pesantren, belajar Al-Quran dan juga ilmu-ilmu Islam lainnya. Subhanallah, memang seperti kesaksiannya tadi, Ananda Nurdin ini 1 bulan sudah lancar membaca Al-Quran. Maka saya melihat setelah dia tamat SMP di pesantren kita di sana, di Tangerang Selatan, maka saya lihat potensi dia untuk menghafal, maka saya kirim dia untuk pendalaman Al-Quran dan juga hadis ke markas hadis yang dipimpin oleh Profesor Dr. Daud Rashid Sitorus.